Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kita sampai kepada pembahasan shorof sesi yang ketiga, yaitu perkataan mu'alif tentang fi'il rubai mujarrad. Di sini pengarang mengatakan, wa amma ruba'iyul mujarradu fahuwa babun wahidun fa'lala kadahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan, wa amma thulathiyul mazidu fihi fahuwa ala thalathati aqsam. Ini kelanjutannya. Wa amma thulathiyul mazidu fihi fahuwa ala thalathati aqsam. Al-awwalu ma kana madihi ala arba'ati ahruf, ka'af'ala nahwu akrama yukrimu ikraman, wa fa'ala nahwu farraha yufarrihu tafrihan, wa fa'ala nahwu qatala yuqatilu muqatalatan, wa qitalan wa qitalan. Wasani ma kana madihi ala khamsati ahruf, imma awwaluhu ta mislu tafa'ala nahwu takassara yatakassaru takassuran, wa tafa'ala nahwu taba'ada yataba'adu taba'udan, wa imma awwaluhul hamzatu mithlu in fa'ala nahwu inqata'a yanqati'u inqita'an, wa fta'ala nahwu ijtama'a yajtami'u ijtima'an, wa fa'ala nahwu ihmarra yahmarru ihmiraran. Wasalisu ma kana madhihi ala sittati ahruf, mithlu istaf'ala nahwu istakhraja yastakhriju istikhrajan, wa fa'ala nahwu ihmarra yahmarru ihmiraran, wa fa'ala nahwu i'shawshaba ya'shawshibu i'shishaban, wa fa'ala nahwu ik'ansasa yaq'ansisu ik'insasan, wa fa'ala nahwu slanqa yaslanqi islinqaan, wa fa'awwala nahwu ijlawwadha yajlawwidhu ijliwwadhan. Kemudian rubai mazid sekarang. Wa amma rubaiyul mazidu fihi fa amsilatuhu salasatun, tafa'lala katadahraja yatadahraju tadahrujan, wa fa'anlala kahronjama yahronji muhrinjaman, wa fa'alalla taqsya'arra yaqsya'iru qsya'raran. Jadi ini adalah kajian kita shorof sesi yang ketiga. Akan saya terjemahkan. Di sini pengarang mengatakan, wa amma rubaiyul mujarrad, adapun fi'il rubai mujarrad, fi'il yang hanya terdiri 4 huruf dan semuanya asli, fahuwa babun wahidun, maka ini ada satu bab, yaitu fa'lala, mengikuti pola atau wazan fa'lala. Contohnya di sini disebutkan kadahroja, dahroja, yudahriju, dahroja ini madhinya, yudahriju mudhari'nya, dahrojatan wa dihrojan ini adalah 2 masdarnya. Jadi hanya satu bab, yaitu mengikuti wazan fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan wa fi'lalan. Berikutnya adalah wazan sulasi mazid fihi. Jadi fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf asli dan terdapat tambahan. Wa amma sulasil mazidu fihi fahuwa ala salasati aqsam. Jadi fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dengan tambahan ini ada 3 macam. Al-awwal, macam yang pertama, maka madhihi ala arba'ati ahruf. Yang pertama adalah yang madhinya ini terdiri dari 4 huruf. Ka'af'ala, yang pertama adalah seperti mengikuti pola af'ala. Nahwu contohnya akrama yukrimu ikraman. Wa fa'ala, yang kedua adalah pola fa'ala.
Jadi ini adalah pembagian fi'il sulasi mazid yang pertama, yang madhinya ini hanya terdiri dari 4 huruf dan terdapat 3 contoh di sini. Af'ala, contohnya akrama yukrimu ikroman. Kemudian fa'ala, contohnya farraha yufarrihu tafrihan. Wa fa'ala, contohnya qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jadi itu fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, kemudian masdar-masdarnya. Wasani, macam yang kedua, maka madhihi ala khamsati ahruf, adalah fi'il madhi yang terdiri dari 5 huruf. Imma awaluhu ta, ada kalanya awalnya adalah huruf ta. Mithlu tafa'ala, yang pertama contohnya adalah mengikuti wazan tafa'ala. Nahwu, yaitu seperti takassara yatakassaru takassuron. Wa tafa'ala, jadi yang juga diawali dengan huruf ta adalah yang mengikuti wazan atau pola tafa'ala. Nahwu, contohnya taba'ada yataba'adu taba'udan. Wa imma awaluhul hamzah, kemudian yang terdiri dari 5 huruf ini ada kalanya awalnya berupa huruf hamzah. Mislun fa'ala, contohnya adalah in fa'ala. Jadi ini hamzahnya hamzah wasol. Kalau kita baca lanjut seperti ini, mislun fa'ala. Tapi kalau kita baca sendiri tanpa diikutkan dengan kalimat sebelumnya, kita bacanya adalah in fa'ala. Nahwu qata'a atau nahwu in qata'a yang qati'u inqita'an. Wafta'ala, sama juga 5 huruf, fi'il yang terdiri dari 5 huruf dan diawali dengan hamzah. Di antaranya adalah ifta'ala. Nahwu ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Contoh yang kedua adalah ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Waf'ala, berikutnya yang sama juga diawali dengan huruf hamzah adalah if'alla. Nahwu ihmarra yahmarru ihmiraron. Wasalisu, macam yang ketiga, maka madhihi ala sittati ahruf, yaitu fi'il yang madhinya ini terdiri dari 6 huruf. Mithlu istaf'ala, contohnya adalah istaf'ala, mengikuti pola istaf'ala. Contoh kalimatnya, contoh fi'ilnya adalah istakhroja. Di sini dikatakan nahwu istakhroja yastakhriju istikhrojan. Waf'ala, berikutnya adalah if'ala. Nahwu, contohnya ihmarra yahmaruh miraron. Jadi kita perhatikan di setiap contoh-contoh yang sudah lewat itu semuanya disebutkan madhinya, kemudian mudhari'nya, kemudian masdarnya. Waf'au ala, ini masih fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Contohnya nahwu i'syau syaba ya'syau shibu i'syi syaban. Waf'an lala, berikutnya adalah mengikuti pola if'an lala. Nahwu, contohnya iq'an sasa yaq'an sisu iq'in sasan. Waf'an la, berikutnya adalah pola if'an la. Nahwu islanqa yaslanqi islinqaan. Waf'au ala, berikutnya adalah pola if'au ala. Nahwu ijlawwaza yajlawwidhu ijliwwazan. Jadi ini adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dengan disertai tambahan ada 3 macam. Berikutnya adalah fi'il rubai mazid fihi. Jadi fi'il yang terdiri dari 4 huruf asli kemudian terdapat tambahan. Pengarang rahimahullah mengatakan, wa amma rubaiul mazidu fihi, adapun fi'il yang terdiri dari 4 huruf asli disertai dengan tambahan, fa amsilatuhu salasah, maka ada 3 pola. Tafa'lala, yang pertama adalah tafa'lala. Katadahroja yatadahroju tadahrujan, seperti ini. Tadahroja yatadahroju tadahrujan, asalnya dahroja kemudian ketambahan ta menjadi tadahroja. Yang berikutnya waf'an lala, ikut pola if'an lala. Kahronjama, seperti ihronjama yahronjimu ihrinjaman. Waf'alalla, kemudian adalah ikut pola if'alalla. Kaksya'ra, seperti iqsya'ra yaqsya'iru iqsyi'raron. Nah, ini adalah contoh pola yang ketiga. Sekarang kita akan membahas apa yang sudah kita sebutkan tadi secara lebih terperinci, secara lebih mendetail. Jadi intinya adalah bahwa fi'il yang terdiri dari 4 huruf asli
tanpa ada tambahan atau disebut juga dengan rubai mujarrad, itu hanya memiliki satu wazan, yaitu fa'lala. Contohnya dahroja yudahriju, basmala yubasmilu, hauqala yuhauqilu. Ini adalah contoh-contoh fi'il rubai mujarrad, 4 huruf yang asli tanpa ada tambahan. Jadi kalau basmalah ini maksudnya adalah idza qala bismillah. Jadi kalau orang ingin mengungkapkan membaca bismillah, maka dia dengan mengatakan fi'ilnya adalah basmalah, idza qala bismillah. Hauqala idza qala la haula wala quwata illa billah. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh fi'il rubai mujarrad. Jadi 4 huruf semuanya asli tanpa ada tambahan. Makna fi'il yang disebutkan oleh pengarang dahroja yudahriju, maknanya adalah menggulung atau menggelindingkan. Kemudian kita akan membahas mengenai wazan dari fi'il sulasi mazid. Tadi sudah disebutkan bahwasanya fi'il sulasi mazid, jadi fi'il yang berupa 3 huruf asli disertai dengan tambahan itu ada 3 macam. Ada yang dengan ditambahkan 1 huruf, kemudian ada juga fi'il yang ditambahkan dengan 2 huruf, dan ada juga fi'il yang ditambahkan dengan 3 huruf. Kesimpulannya adalah bahwasanya fi'il itu maksimalnya adalah terdiri dari 6 huruf. Ini disertai dengan tambahan. Adapun kalau isim maka bisa lebih dari itu. Fi'il yang terdapat 1 huruf tambahan ini ada 3 pola, ada 3 wazan. Yang pertama adalah mengikuti wazan af'ala. Seperti akroma, a'ta. Akroma ini memuliakan, a'ta memberi, aqoma mendirikan, ata juga sama memberi, amana beriman, aqarra menetapkan. Jadi ini adalah contoh-contoh fi'il yang mengikuti wazan af'ala. Di fi'il sulasi mazid biharf, jadi fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dengan 1 tambahan, mengikuti pola af'ala yang pertama. Yang kedua adalah mengikuti pola atau wazan fa'ala, seperti qatala dan akhadha dan wala. Jadi ini adalah contoh-contoh fi'il yang mengikuti wazan fa'ala. Yang ketiga adalah fi'il yang mengikuti wazan fa'ala. Fi'il sulasi 3 huruf asli mazid fihi biharf dengan tambahan 1 huruf. Fa'ala dengan didobelkan ain fi'ilnya. Seperti farroha, zakka, walla, barro'a. Ini farroha, zakka. Tadi berikutnya adalah walla dan barro'a. Ini bisa dilihat nanti di mu'jam atau kamus maknanya apa. Farroha ini menjadikan bahagia. Kemudian zakka bersih atau mensucikan. Adapun fi'il yang ditambah fi'il sulasi yang ditambahkan 2 huruf, ini ada 5 wazan atau 5 pola. Yang pertama adalah in fa'ala. Contohnya in kasara, in syaqqa, in qada, in qata'a, dan seterusnya. Berikutnya mengikuti pola ifta'ala. Contohnya adalah ijtama'a, ishtaqqa, ikhtara, idda'a, ittasala. Perhatikan ini huruf dal dengan huruf ta. Ittaqa, istabara, ittaraba, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat nanti maknanya apa. Kita akan bikin kuis. Istawa, nah ini disebutkan dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini punya banyak makna. Jadi kata istawa sendiri itu dalam bahasa Arab punya banyak makna. Nah, dalam ayat ini, ayat yang tadi saya sebutkan ini harus dimaknai dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya istawa ini punya 15 makna atau lebih dari itu. Nah, sebagian dari makna tersebut adalah layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini harus dimaknai dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertentangan bahkan sesuai dengan ayat-ayat yang lainnya. Jadi
para ulama mengatakan istawa di sini maknanya adalah hafidho, qahara, abqa. Hafidho menjaga, qahara menguasai, abqa menetapkan. Adapun kalau istawa ini dimaknai dengan istaqarra, jalasa, nah ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh diterjemahkan Allah bersemayam di atas arsy, karena ini jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi harus dimaknai dengan Allah menguasai arsy, Allah menjaga arsy, Allah menetapkan arsy. Karena ini yang sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada arsy. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arsy ada sebelum arsy. Kalau seandainya Allah bersemayam di atas arsy berarti butuh kepada arsy. Kalau seandainya butuh maka Allah lemah dan ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengikuti pola if'ala dengan tambahan 2 huruf. Mengikuti yang ketiga adalah mengikuti pola if'ala. Contohnya ihmarra, isfarra, i'warra. Biasanya wazan ini seringkali digunakan untuk menunjukkan warna atau menunjukkan cacat. Jadi kita perhatikan contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Ihmarra ini kan dari kata-kata humrah, merah. Isfarra dari kata-kata sufrah, kuning. I'warra dari kata-kata awar, jadi buta sebelah. Wazan ini seringkali digunakan untuk menunjukkan warna atau cacat. Adapun untuk selain dari keduanya ini sangat jarang sekali. Berikutnya yang keempat adalah mengikuti pola tafa'ala. Contohnya ta'allama, tazakka, takallama, dan seterusnya. Ini adalah contoh fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala. Ta'allama belajar, tazakka mensucikan ini, kemudian takallama berbicara. Yang kelima, yang terakhir adalah mengikuti pola tafa'ala seperti taba'ada, tasyawara, tabaraka, ta'ala. Nah ini penting. Ta'ala ketika kita membaca lafzul jalalah kemudian kita ikutkan lafal seperti ini, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini harus dipanjangkan, jangan sampai dibaca pendek karena maknanya berubah. Kita sudah sebutkan di sesi yang pertama bahwasanya panjang pendek dalam bahasa Arab ini sangat mempengaruhi makna. Kalau ta'ala, akbil, datanglah ke sini, suruh orang untuk datang. Sedangkan ta'ala ini adalah tanazzaha, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacanya harus benar. Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu adalah 5 pola dari fi'il sulasi mazid bi harfain. Ada 5. Jadi fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dengan 2 huruf tambahan itu ada 5 pola. Sudah kita sebutkan. Berikutnya adalah fi'il sulasi yang ditambah dengan 3 huruf tambahan. Sulasiyun mazidun bi salasati ahruf. Ini ada 4 wazan. Yang pertama adalah istaf'ala. Ini seringkali kita dengar. Contohnya istakhroja, istaghfara, kemudian istaqoma, kemudian juga istawa. Nah ini adalah contoh fi'il yang ikut wazan istaf'ala. Istakhroja ini menjadikan keluar atau meminta keluar. Istaqoma ini artinya adalah lurus. Jadi itu adalah contoh fi'il yang mengikuti wazan istaf'ala. Yang kedua, fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf asli bi ziyadati salasati ahruf, mazid bi salasati ahruf, mazid bi salasati ahruf dengan tambahan 3 huruf. Yang kedua adalah mengikuti pola if'au ala, mengikuti pola if'au ala. Contohnya i'syau syaba. Ini maknanya adalah idza kasura al-ushub. Dikatakan dalam bahasa Arab i'syau syabal makan idza kasura ushbuhu. Jadi tempat kalau banyak rumputnya itu dinamakan i'syau syaba. I'syau syabal makan idza kasura ushbuhu. Pola yang ketiga adalah if'al. Contohnya ihmar, ishab. Ihmar ini lebih maknanya daripada ihmar. Kalau yang sudah lewat tadi itu
ihmarra tanpa dipanjangkan. Sedangkan di sini adalah ihmarra. Bedanya apa? Secara makna intinya sama, tetapi di sini ada makna lebih, maknanya lebih kuat. Warna merahnya itu lebih kuat ketika mengikuti wazan ihmarra. Yang keempat, pola yang keempat adalah if'awwala. Contohnya ijlawadha. Ijlawadha ini maksudnya adalah asra'a. Ijlawadha idza asra'a, cepat. Nah, itu adalah pola-pola yang terdapat dalam fi'il sulasi mazid bi salasati ahruf. Ada 4 pola. Kemudian fi'il yang rubai yang terdiri dari 4 huruf asli, mazid fihi dengan tambahan, ini ada 2. Ada 2, karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya fi'il itu maksimalnya adalah terdiri dari 6 huruf. Ada 2, yaitu yang pertama, macam yang pertama adalah yang terdapat 1 tambahan, dan yang kedua adalah yang terdapat 2 tambahan. Adapun yang terdapat 1 tambahan ini babnya cuma 1, yaitu tafa'lala. Contohnya tadi sudah dahroja. Fi'il yang rubai mujarrad dengan 2 tambahan ini ada 2 wazan. Yang pertama adalah if'an lala. If'an lala. Contohnya adalah ihronjama. Ihronjama. Nanti bisa dilihat maknanya di kamus. Kemudian yang kedua, pola yang kedua adalah if'alalla. Contohnya iqsya'arra. Idma'anna. Nah, ini 2 pola atau 2 wazan yang merupakan fi'il rubai mazid bi harfain dengan 2 tambahan. Kalau kita perhatikan, ada pola yang sama antara fi'il sulasi mazid dan fi'il rubai mazid, yaitu pola if'an lala. Kalau ikut sulasi mazid berarti itu dengan 3 tambahan. Berarti if'an lala ini kalau ikut sulasi mazid adalah dengan 3 huruf tambahan. 3 huruf asli, selebihnya yaitu 3 huruf adalah tambahan. Kalau ikut rubai mazid berarti 4 huruf asli, 2-nya adalah tambahan. Contoh yang sulasi adalah iq'an sasa. Iq'an sasa ini ikut wazan if'an lala. Jadi 3 huruf asli, kemudian 3 huruf tambahan. Kemudian if'an lala, contoh yang rubai adalah ihronjama. 4 huruf asli, kemudian 2 huruf tambahan. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang wazan if'an lala sulasi mazid di salasati ahruf, ini lamnya, salah satu lamnya adalah tambahan. Jadi kalau iq'an sasa misalnya, ini salah satu lamnya adalah tambahan. Adapun kalau if'an lala sulasi mazid bi harfain, contohnya adalah ihronjama, maka lamnya di sini adalah asli. 2 lamnya ini adalah asli. Jadi kalau di garis diluruskan itu kan sejajar dengan huruf jim dan mim. Jim dan mim ini adalah asli. Beda dengan tadi iq'an sasa, salah satu lamnya adalah tambahan. Dan penting untuk kita ketahui bahwasanya tidak setiap fi'il yang mujarrad kemudian digunakan menjadi mazid umpamanya, dan juga sebaliknya, tidak fi'il yang mazid kemudian digunakan mujarrad. Jadi semuanya ini adalah kembali kepada bagaimana orang Arab mempergunakan kalimat tersebut. Apakah mereka menggunakan mazidnya ataukah mereka menggunakan mujarradnya, ini semuanya kembali kepada perkataan orang Arab. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang pola-pola atau wazan dari fi'il rubai mujarrad, kemudian fi'il sulasi mazid, kemudian juga fi'il rubai mazid. Kita akan mengambil atau mengidentifikasi beberapa contoh perkataan Arab latihan. Mengambil beberapa contoh dari kalam Arab, baik dari Al-Quran, dari hadis, atau dari asar, atau dari perkataan orang Arab, untuk kita bahas mengikuti wazan yang mana yang sudah kita sebutkan tadi. Misalnya berikut doa yang sering dibaca oleh Rasulullah di waktu pagi dan petang. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Ini dibaca 7 kali setiap pagi dan petang. Insya Allah akan mendapatkan kecukupan urusan dunia dan urusan akhirat. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencukupi kita. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku berserah diri bertawakal kepada Allah, dan Dia Allah adalah Tuhan pencipta dan penguasa arsy yang agung. Mari kita identifikasi, di situ ada fi'il tawakkaltu. Tawakkaltu bersama dengan dhamir. Kalau kita ambil tanpa dhamir berarti tawakkala. Tawakkala ini ikut pola apa? Ikut pola tafa'ala. Ikut pola tafa'ala sulasiyun. Jadi ada 3 huruf asli. Ini adalah fi'il sulasiyun yang terdiri dari 3 huruf asli. Wawu, kemudian kaf, kemudian lam. Mazidun dengan tambahan, biharfain dengan 2 huruf tambahan. Apa itu huruf ta? Yang pertama, kemudian ain fi'ilnya didobel. Tafa'ala, tawakkala. Berikutnya, contoh yang akan kita ambil adalah sayyidul istighfar. Jadi ini adalah lafal istighfar yang paling baik yang diajarkan oleh Rasulullah, yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Cuman di sini ada beberapa fi'il yang disebutkan bukan madhinya melainkan mudhari'nya. Kita kumpulkan saja. Khalaqta ini adalah fi'il madhi yang bersama dengan ta' dhamir. Khalaqa ikut wazan fa'ala. Khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu. Ini bab yang pertama. Ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Kemudian istata'at. Ini adalah ikut wazan istaf'ala. Istaf'ala. Sulasiyun mazidun bi salasati ahruf. Jadi fi'il sulasi 3 huruf asli dengan 3 huruf tambahan. A'udzu, a'udzu, a'udzu. Ini fi'il mudhari', madhinya adalah aza ya'udzu, meminta pertolongan. Ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Kemudian ada sona'tu. Dari kata-kata sona'a yasna'u. Ikut wazan fa'ala yaf'alu. Abu'u, ba'a yabu'u, abu'u. Dan yang seperti ini bukan memperkira-kirakan ya, tetapi kita mengikuti bagaimana orang Arab mengatakan. Jadi ya ilmu shorof, mau tidak mau orang harus banyak membaca, banyak menghafal, biar tahu bagaimana orang Arab mempergunakan kalimat tersebut. Jadi awalnya adalah orang Arab mengatakan, kemudian perkataan mereka ini dibukukan, kemudian diambil kaidah dari perkataan mereka. Jadi harus seperti orang Arab ngomongnya seperti apa. Orang Arab zaman dulu tentunya, bukan zaman sekarang. Kemudian ada faghfirli. Ini juga sama, ghafara yaghfiru, fa'ala yaf'ilu. Adapun makna sayyidul istighfar, lafal istighfar yang paling baik adalah Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau, khalaqtani wa ana abduk, Engkau telah menciptakanku, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku akan senantiasa memenuhi janji setiaku kepadamu sejauh yang aku mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alai, aku mengakui seluruh nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, aku juga mengakui seluruh dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah diriku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Jadi ini adalah makna dari sayyidul istighfar, lafal istighfar yang paling baik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu agama,
Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Jangan lupa untuk murojaah dan menghafal matan kitab ini agar kita mendapatkan manfaat yang maksimal. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.